ke kemarin, beberapa minggu yang lalu saya kan memberikan tugas ya, memberikan tugas tentang kalian saya minta untuk mendaftar alat-alat elektronik yang ada di rumah. Nah itu kemarin ada kendala sih memang ya, memang saya belum menyampaikan. Jadi, harapan Miss Anita, kalian daftar dulu alat-alatnya apa saja, nah nanti berapa dayanya itu kita bisa searching. Jadi memang tidak pas ya, misalkan, setrika itu 328 misalnya, ternyata kita searching, 400 itu nggak apa-apa. Itu tujuannya kita untuk estimasi berapa kira-kira rekening listrik yang kita bayar tiap bulannya, ya, gitu. Kemarin ada yang tanya, "Miss, kita belajar ini untuk apa toh?" Kita mempelajari listrik untuk apa? Ya salah satunya supaya kita bisa menggunakan listrik dengan bijak, ya. Karena walaupun mungkin kalian, "Oh saya mampu kok bayar listrik 1 juta, 2 juta, 10 juta saya mampu." Tapi, kita harus memikirkan lingkungan juga. Kalau kita bisa hemat, itu pasti lingkungan kita juga bisa lebih sehat ya. Kalau lingkungan kita sehat, virusnya juga akan takut. Nah, jadi kenapa ada virus corona itu karena memang kita sudah terlalu banyak, mengeksploitasi lingkungan sehingga, terjadi sedikit kerusakan yang menyebabkan virus itu senang dan mudah bermutasi. Nah itu. Jadi kalau kita bisa hemat energi, kita bisa ke hidup yang lebih sehat lagi, begitu. Nah, itu ya. Oke, hari ini kita akan coba untuk menghitung daya atau rekening listrik kita ya. Nah, di sini materi kita adalah menghitung biaya rekening listrik per bulan. Nah, mungkin ini kalau ada yang protes, itu nggak pas, Miss, misalnya nanti ya. Nah, atau misalnya ada yang tanya, atau ada yang kurang pas. Nah, ini kita hanya perkirakan saja ya. Kita simulasi saja atau contoh saja di sini. Jadi mungkin Miss Anita nanti menuliskan dayanya juga tidak pas-pas banget. Tapi kita bisa estimasi lah kira-kira berapa. Nah, Mmm, semoga saja kalian masih pegang tugas yang kemarin ya, yang mendaftar listrik. Kemarin ada yang tanya juga, tapi belum semua saya masukkan, Miss. Nah, tidak apa-apa. Jadi kalau alat listrik di rumah kan banyak. Mungkin yang kecil-kecil tuh tidak usah dihitung semua, tidak apa-apa ya. Jadi tidak perlu semuanya, yang penting kalian bisa menghitung listrik. Oh ini, ada beberapa alat listrik yang belum saya daftar ternyata bayarnya sekian. Oh berarti, kira-kira, yang lainnya itu benar enggak itu penggunaannya segitu. Nanti kalian kalian juga bisa mengira-ngira sendiri. Oke, kali ini kita akan mencoba berteman dengan PLN ya. Kita coba ini, kegiatan-kegiatannya PLN. Kalau yang listrik itu kan ada 2 macam, pasca bayar dan prabayar. Dan yang akan Miss Anita sampaikan nanti adalah yang pasca bayar ya, karena yang prabayar itu kalian kan bisa sesuaikan sendiri. Kalau prabayar itu kan ngisi token dulu, baru nanti terpakai ya. Seperti kemarin saya ke rumahnya Grace itu kan ada token listrik. Nah, itu yang pakai prabayar. Kalau yang bayarnya di akhir kita gunakan dulu, kemudian nanti setiap bulan biasanya, saya nggak tahu kalau di kota, kalau di rumah saya itu ada tukang listrik, pegawai BTL ya, bukan ada BTL, PLN itu yang datang ke rumah, mencatat, berapa meteran dayanya. Jadi nanti dicatat, bulan ini berapa kWh dayanya, nanti untuk dihitung sama administrasinya di PLN untuk dihitungkan berapa kita bayar listriknya. Itu biasanya tiap tanggal 25 ke atas, sebelum tanggal 30 pokoknya. Nah, jadi kadang ya listrik yang kita bayar itu nggak mesti ya, karena pengguna listrik pun juga berbeda-beda. Kalau kayak kalian beli pulsa juga gitu. Oke, di masa pandemi ini adalah masa-masa di mana kita banyak cobaan ya, walaupun ya kita di rumah saja justru itu cobaannya.
Karena orang itu kan mudah bosan, di rumah bosen. Akhirnya apa? Nonton TV terus, kemudian main laptop, nge-game terus, ya kan, main HP terus. Dan itu mungkin ada yang suka masak juga, akhirnya jadi masak di rumah, ngabisin listrik dan sebagainya. Karena di rumah terus, akhirnya AC-nya nyala seharian, ya kan. Karena di rumah terus, akhirnya TV-nya nyala seharian. Bosen kalau nggak ngapa-ngapain. Tiduran juga lama-lama tidur juga bikin tubuh tidak fit juga ya, kebanyakan tidur. Oke, di masa pandemi ini mungkin ada orang tua kalian yang biasanya ngantor ya, yang biasanya kerja di kantor, kerjanya di luar rumah, ternyata harus kerja di rumah. Akhirnya apa? Seharian pakai komputer di rumah. Biasanya 8 jam listrik itu yang bayar kantor, tapi setelah pandemi akhirnya di rumah. Akhirnya apa? Akhirnya pengguna listrik membludak. Nah, coba ini kelihatan enggak ya komiknya ya? Nah, ini komiknya sedikit, eee, apa ya, ada ada lucunya ya. Jadi ini komik sedikit lucu. Oh, sebentar, ini saya kayaknya kebalik, bentar. Oh, ini dulu, maaf, terbalik tadi. Oke. Jadi ini tagihan listrik selama kemarin itu ada mungkin kalian pernah lihat berita ada, mmm, apa ya, berita, banyak yang protes, "Kok listrik saya tiba-tiba membengkak?" Ya, padahal, apa, mungkin beberapa orang sudah berusaha untuk mengurangi penggunaan listriknya. Jadi mengalami kenaikan tagihan dari 20 sampai 50%. Nah, tapi ya begitupun juga dengan Miss Anita juga di rumah juga sedikit ada kenaikan, cuma tidak sampai 50%, tapi ya masih masih ya dimaklumi ya, begitu. Oke, ini saya undurkan, berarti kebalik ya. Nah, jadi PLN menjelaskan bahwa sebenarnya tidak ada kenaikan tarif listrik ya. Jadi kerja dari rumah membuat konsumsi listrik meningkat sehingga, karena listrik yang dipakai itu biasanya di kantor, kemudian akhirnya menggunakan listrik yang ada di rumah, ya akibatnya tagihan listrik rumah yang naik ya. Tapi saya pikir untuk perusahaan-perusahaan sudah, memiliki kebijakan sendiri, ya begitu, tentang karyawannya yang bekerja dari rumah. Nah nah ini sedikit ada yang lucu ya. Jadi yang lihat di sini, nah ini lihat tagihan aja sudah kesetrum ya, syok, ini syoknya. Karena, dulu karena pandemi akhirnya pada bulan April, Mei, dan Juni itu ada penangguhan untuk tidak membayar, ya tidak membayar dan nanti ditumpukan di 3 bulan, begitu. Ya nanti bisa lihat-lihat berita ya, itu di internet dulu cukup ramai, banyak yang protes ya biasa, pasti namanya warga itu adalah hal yang wajar kalau protes ya, tapi protesnya sewajarnya saja dan masuk akal. Nah begitu, sehingga ini sejak Mei, PLN tidak pakai perhitungan rata-rata lagi, tapi selisih KWH yang terutang pada bulan sebelumnya. Jadi PLN kan tidak itu, tidak mencatat karena petugasnya kan, social distancing bekerja di rumah, nggak boleh keliling kan. Jadi biasanya ada yang mencatat meteran, akhirnya nggak ada, ini meterannya yang ini, kan seperti ini ada meterannya di sini, ini dicatat sama petugasnya tiap bulan itu. Nah, tapi karena pandemi, social distancing akhirnya kemarin ada saat ketika tidak bisa untuk melakukan pencatatan secara langsung ke rumah warga. Akhirnya ada kebijakan pemerintah yang menyebabkan ya kebijakannya bermacam-macam ya. Jadi mengakibatkan pelonjakan karena kemarin ada subsidi tapi tidak semua kena subsidi ya. Hanya golongan-golongan tertentu saja yang, biaya rekening listriknya itu disubsidi atau bahkan ada yang tidak bayar juga. Tapi akhirnya akumulasi, akhirnya akumulasinya diambil yang selisih KWH tergede, akhirnya melonjak, gitu kan. Misalnya saya tiap bulan, bulan ini 160.000 misalnya, bulan depan 200.000, bulan depannya lagi 210.000. Nah, nanti kan diambil itu kan rata-rata, begitu. Jadi akhirnya, jadi oh sebentar, internetnya tidak stabil.
Jadi sehingga kadang pembayar listrik kan tidak mesti ya, kalau misalnya lagi 17-an kan biasanya pasang lampu banyak sebulan ya kan. Nah, jadi listriknya agak naik dikit biasanya gitu ya. Gitu. Oke. Kita lanjutkan. Nah, ini jadi terkait lonjakan tagihan. Nah, dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia ini pokoknya menerima banyak keluhan. Pokoknya keluhannya kok banyak banget masalah-masalah ya, ini bisa dibaca. Ini dulu sih, ini kasus dulu tapi sekarang sudah terselesaikan ya, kita cuma flashback aja kasus kemarin. Gitu. Nah, jadi intinya kenapa kok tagihan listriknya jadi melonjak. Itu akibat dari kerja dari rumah dan belajar dari rumah, kalian juga ada yang pakai laptop mungkin, ada yang pakai komputer, akhirnya nyolok terus. Komputer itu kan wattnya lebih tinggi daripada laptop, gitu. Tapi memang lebih roso ya kalau PC itu daripada laptop, apalagi HP. Nah, di masa pandemi ini ya, orang-orang belajar dari rumah. Kita masih belajar dari rumah. Beberapa masih kerja dari rumah. Ada juga yang kalau Bina Widya sudah work from office. Kita sudah kerja di kantor. Begitu. Nah, jadi karena pandemi akhirnya ya di rumah aja ya. Karena ya social distancing untuk meminimalisir penyebaran virus corona. Akhirnya biaya listriknya jadi melonjak. Mamah-mamah yang kaget ya, orang tua kalian yang shock. Nah, kalau mamah-mamah biasanya ya termasuk Miss Anita juga ya. Kalau ada apa-apa cari diskonan, malah biaya listriknya naik, kan langsung kaget ya pasti ya. Pengennya uang itu dihemat-hemat, tapi ternyata biaya listriknya naik. Nah, itu kan jadi kekagetan sendiri juga sebagai ibu rumah tangga gitu. Oke, ini jam berapa ya? Oke, masih lama waktunya. Nah, sekarang gimana sih kita menghitung biaya listrik kita selama sebulan? Mungkin berbeda-beda. Rumah saya sebulannya misalnya 400.000. Rumahnya kemarin pada nyatet nggak ya bayar rekening listriknya per bulan? Harus tanya orang tua ya. Nyatet ya. Ada yang mungkin 700.000, ada yang 1 juta, ya. Tapi ini yang kita catat yang rumah ya, kalau industri berbeda, sekolah kita berbeda, karena masuknya tipenya beda. Kalau rumah, itu tipenya rumah tangga, tipe R1. Nah, jadi nanti biaya listriknya beda. Kalau industri biasanya lebih gede, lebih mahal biayanya, karena untuk mencari untuk untuk mencari keuntungan, untuk bisnis. Biasanya naik bisnis-bisnis ada biaya sendiri karena ada keuntungan di situ, itu berbeda. Nah, kalau rumah tangga ya relatif standar murah ya. Jadi kalau mungkin kalian rumahnya yang untuk kos dengan rumah yang biasa beda. Kalau kos itu kan dianggap untuk industri ya. Jadi biayanya harusnya kalau sesuai aturan itu lebih tinggi. Tipenya berbeda itu. Nah, ini kita lihat Pak PLN-nya ini ya. Nah, ini kita diajak untuk menghitung berapa biaya rekening listrik rumah kita. Nanti kita rata-rata saja ya untuk menghitungnya. Apakah sudah leres, apakah cocok, kurang lebihnya, walaupun mungkin ada pergeseran sedikit ya kita maklumi. Yang penting kita bisa menghitung. Nah, mari kita cek alat-alat listrik apa saja yang ada di rumah kita ya. Silakan kalian cek alat-alat elektronik apa saja yang ada di rumah. Nah, ini sudah Miss Anita minta dulu untuk kalian cek alat-alat listrik yang ada di rumah. Oke, kita coba ke rumah bapaknya ini dulu ya. Miss, gambarnya kok enggak ada ya, Miss? Apa aduh nggak denger ya? Gambarnya enggak ada ya, Miss. Halo? Halo? Yap, apa? Itu Ting bilang gambarnya enggak ada. Coba yang lainnya gambarnya ada tidak? Enggak, Miss enggak share screen. Oh alah, astagfirullah. Maaf. Terus tadi Miss lihat komik ini, komik apa tak lihat enggak ketemu. Oh my God, saya lupa. Oke, saya ulangi ya.
Sudah? Oh iya, saya lupa share screen. Pantesan kok nggak ada itu notnya ya. Oke. Kita ulang cepat saja. Ini tak geser dulu. Komiknya ben pas. Nah ini ya. Oke, makasih sudah diingatkan. Orang kan mau ingat ke, biasanya saya share screen. No. Padahal saya tadi udah bilang saya izin share screen ya. Tadi saya nggak share screen. Oke, ini ya komiknya. Tagihan listrik bengkak akibat akumulasi bulan sebelumnya dan kerja dari rumah. Ya ini ada, udah kelihatan loh ya? Sudah ya? Oke. Jadi tadi ngeliatin layar kosong ya. Ya ampun. Ya jadi ini pokoknya ya seperti yang saya sampaikan tadi, tagihan listriknya bengkak. Pandemi ya, di rumah aja malah tagihan listriknya bengkak. Iya. Tagihannya naik kayak petir ini ke atas terus ya kan. Nah, ya, begitu. Lalu akhirnya PLN menjelaskan bahwa tidak ada kenaikan tarif listrik ya. Jadi karena kerja dari rumah membuat konsumsi listriknya meningkat. Nah, ini bisa dibaca. Konsumsi listriknya meningkat. Karena ya itu tadi, semua kegiatan yang berhubungan dengan kelistrikan dilakukan di rumah, pakai laptop di rumah, AC seharian nyala, biasanya ditinggal kerja, ya lumayan tinggi kan pasti perbedaannya. Coba kalikan 30 hari, kalau sehari mungkin tidak terlalu terasa. Nah kalau tiap hari, Senin sampai Jumat setidaknya 5 dikali 4, ya 20-an hari lah ya, gitu. Yang Sabtu Minggu, apalagi nonton TV seharian sama saja. Oke, sudah, kita lanjut. Nah, jadi ya ini hanya intermezzo saja lucunan ya. Intinya ini sudah kasus sudah terselesaikan ya masalah ini. Jadi intinya kita sebagai warga juga harus cerdas ya, jangan sedikit-sedikit komplain. Kita harus punya kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Ini kira-kira listrik saya kok melonjak kenapa ya? Kita analisa dulu. Nanti kita akan analisa berapa biaya rekening listrik kita. Nah ini ya tadi karena di rumah aja akhirnya biaya listriknya membengkak ya tadi. Akhirnya ya mamah-mamah yang kaget. Ya tadi seperti Mas Sinta bilang, inginnya hemat, ngirit-ngirit tapi malah biaya listriknya yang melonjak. Ya kan? Nah begitu. Kalau beli apa-apa cari yang diskonan ya, pakai Shopee, Tokopedia yang bebas ongkir lah malah biaya listriknya yang naik, nggak bisa diskon, kecuali memang ada beberapa yang diskon, tapi kan tidak semuanya dapat subsidi atau diskon dari pemerintah kan. Tetap banyak yang tetap banyak yang membayar full, bahkan naik. Itu penyebabnya. Kemudian gimana sih cara menghitung biaya listrik kita? Nah, oke, kita akan menghitung berapa biaya rekening listrik rumah kita. Kemudian kita coba cek alat-alat listrik apa yang ada di rumah. Ini saya contohkan rumah yang standar saja ya. Kalau mungkin ada yang lebih besar ya nanti akan lebih besar juga biayanya begitu. Oke, lanjut kita coba cek rumahnya Pak PLN ini. Oh, keliru ya. Ini rumahnya SpongeBob. Nah, kita ke rumahnya bapaknya. Nah, ini rumahnya ya. Ini contoh saja. Nah, nanti rumah yang tipe berapa ya? 21 apa 54 ini ya. Jadi nanti ada 2 kamar, 1 ruang. Kita akan coba cek. Mungkin Miss Anita akan berikan denah, jadi biar kelihatan. Walaupun denahnya ini enggak sama dengan tadi ya. Ya, kita ambil kira-kiranya saja. Ini denah rumah ya. Jadi ada taman depan, ini belakang. Kemudian ada 2 kamar, kamarnya orang tua sama anak, 1, ruang tamu dan keluarga sekalian di sini. Kemudian ruang makan, di sini dapur dan kamar mandi. Jadi minimalis sekali rumahnya. Kita akan coba hitung berapa
kira-kira biaya yang harus dibayar rumah ini. Nah, jenisnya adalah R1 ya. Jadi R1 yang 1300 watt misalnya. Nah, kita akan coba ini pendekatan saja ya. Mungkin ada beberapa alat listrik yang tidak ada beberapa alat elektronik yang mungkin belum Miss Anita cantumkan, tapi ini yang standar-standar saja. Nanti kalau cantumkan semuanya banyak banget yang dimasukkan. Nah, ini misalkan ada lampu, ya lampu di garasi di sini. Ini rada boros ya. Kadang rumah itu ada yang lampunya itu banyak banget. Kalau lampu wajar lah banyak. Walaupun mungkin tidak dipakai. Ada kemarin rumah siapa ya yang lampunya banyak tapi banyak yang nggak kepakai. Jadi kalau waktu-waktu tertentu saja yang dipakai. Nah, tapi nanti kita bisa hitung rata-ratanya. Nah, di sini di kamar ada lampu yang gede. Lalu di ruang tamu ada 2 ya. Kalau protes, "Miss, lampu saya di rumah nggak kayak gitu. Lampu saya yang LED ya." Ini pendekatan aja, contoh saja gitu. Lampunya kebanyakan Miss boros itu. Kalau saya sih 1 aja gitu. Ya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Nah, ini misalnya di kamar itu dikasih untuk yang malam biasanya kan dimatiin. Ada yang kalau dimatiin lampunya nggak bisa tidur, terlalu gelap. Jadi pakai lampu tidur ya begini. Di ruang tamu juga kalau dimatiin nanti tikusnya lewat ya. Jadi dikasih cahaya. Biar kalau keluar ada cahaya walaupun dim ya atau redup. Lalu di dapur juga ada lampu bohlam ini yang wattnya kecil. Kemudian ada handphone ya kita anggap ngecas itu di kamar masing-masing gitu. Walaupun nanti biasanya ngecas di mana-mana. Dan handphone kadang nggak hanya 1, 2, 3 ya. Itu ambil ini handphonenya orang tua masing-masing 1 dan anak 1 ya. Kita ambil yang minimal saja. Laptop karena belajar dari rumah, ini kerja dari rumah. Kita ambil laptopnya itu masing-masing 1. Lalu AC ya, di rumah kamar aja yang pakai AC, ruang tamu nggak usah, boros nanti. Lalu televisi ada di ruang tamu ini plus ruang keluarga. Setrika ya nggak tahu nanti setrikanya sekitar sini ya, setrikanya dekat ruang karena ini rumahnya kecil jadi nyetrikanya tidak ada ruang khusus. Nanti ya ditaruh sini saja. Lalu ada rice cooker atau magicom, kulkas, dan pompa sanyo. Nah, ini saja standar minimal ya. Mungkin masih banyak alat lain misalnya mesin cuci. Miss, saya ada mesin cuci, tapi ini saya nggak masukin mesin cuci. Jadi nyucinya pakai tangan gitu ya. Atau di laundry. Kalau laundry biasanya nggak nyetrika juga. Tapi ada juga yang laundry, ada juga yang nyucinya pakai tangan dan nyetrika sendiri. Atau dicucikan pembantu gitu ya, ada yang begitu juga. Nah, ini contoh saja ya, contoh alat-alat listrik yang akan kita hitung nanti berapa dayanya. Dengan jenis listrik yang digunakan adalah R1 1300 watt. Saya nggak tahu nih, cukup nggak ya kalau ada AC? Mungkin ini mepet banget ya. Kalau amannya sih 2200 watt ya. Karena ada AC-nya ini. Kalau nggak ada AC-nya mungkin ini masih kuat-kuat saja untuk sekian banyaknya alat listrik ini. Ini baru sedikit loh alat listriknya, saya pikir masih banyak di rumah. Ada yang mungkin pakai kompor listrik, mungkin pakai blender, mixer ya, tapi penggunaannya kan tidak mesti gitu. Jadi kita abaikan dulu saja. Oke. Nah, kemudian kita akan melihat dulu ya golongan pengguna listrik. Nah, ini ada golongan R1 rumah tangga kecil, ada 2 tipe, 1300 batasnya. Jadi kemarin misalnya kita sudah terangkan ada pack, 1 pack 450 watt atau volt ampere ya, V kali I. Kemudian untuk 2 pack itu 900, untuk 3 pack 1300. Nah, jadi di sini R1-nya berbeda-beda. Kalau rumahnya kecil 900 sudah cukup, tapi sekarang standarnya minimal 1300 untuk rumah yang agak besar, ada AC-nya. Kalau nggak ada AC-nya 900 sudah cukup. Itu nggak jeglek-jeglek. Begitu. Nah, kalau sudah agak gede sedikit rumahnya ya 2200. Kemudian ada R2, rumah tangga menengah. Ini rumah yang agak gede ya. Listriknya gede juga. Ini AC-nya banyak. Mungkin kulkasnya yang
kulkasnya semakin dingin kan wattnya semakin gede juga. AC juga, AC-nya itu kan ada yang wattannya gede, ada yang wattannya kecil gitu. Tergantung tingkat kedinginannya juga. Kemudian ada tipe R3, B2, bisnis. Nah, bisnis ini pakai B, jadi beda. Bisnis, industri, kantor. Kalau kita kayaknya pakai ini ya, kantor sepertinya. Kantor pemerintah masuknya kalau sekolah. Jadi yang kita 44.000 volt ampere atau watt. Jadi mungkin masuk P1 ini. Kalau pemerintah besar lebih gede lagi. Ya, jadi kalau kantor segini, karena kalau kecil jeglek-jeglek akhirnya. Yang gede aja mungkin bisa jeglek ya, karena mungkin ada ya. KVA apa, Miss? KVA itu kilowatt. Jadi Oh, watt oke. itu meter, kilowatt itu kilometer ya. Jadi 1000. Jadi kalau 5.500 volt ampere itu sama dengan watt. Ya. Volt ampere itu V kali I. Watt itu rumusnya daya itu V kali I. Daya itu tegangan dikali arus. Jadi volt ampere atau watt. Jadi kalau 200 kilowatt ya 200.000, berarti 5.000 sampai Itu masa 30 juta? yang mana? Oh, iki keliru ya. Industri besar. Industri besar iya, industri kan? Industri iya. Lah nek pabriknya gede, 30 juta. Volt. pabriknya gede itu bisa puluhan juta apa malah ratusan biaya listriknya. Nah, kalau industrinya industri logam ya, industri logam itu kan listriknya gede. Makanya apa? Alatnya panas semua ya soalnya. Kalau alatnya panas butuh energi listrik yang gede, nggak bisa pakai 1.300 apa kayak kalian pakai batu baterai mati. Nggak ada apapun yang terjadi. Begitu. Iya, ini 30 juta wajar dan masuk akal ya. Seorang industri logam yang satu kampung jadi apa? Jadi industri semua, pabrik semua ya itu mesti gede lah itunya. Untuk kantor juga dan sebagainya gitu. Iya, masuk akal. Malah kantor pemerintah lebih kecil kan, kantor pemerintah paling banyaknya di AC, ada mungkin proyektor dan sebagainya kan, jadi nggak segede untuk industri. Nah, industri ini juga untungnya kan gede, tapi bayar listriknya juga gede. Nah, sehari bisa 1 triliun, bayar listriknya 1 miliar. Masih untung ya 1 miliar, masih kecil ya gitu. Nah, ini contoh golongan. Jadi kalau rumah tangga sama industri beda, bisnis beda. Kalian buka warung beda ya. Mungkin di sini ada yang punya warung market kecil-kecilan, nah itu nanti beda golongan listriknya. Apalagi kalau restoran, nah restoran masuk bisnis. Tuh. Nah, misalnya ada yang restoran pakai restoran apa namanya boba, nah itu kan pakai listrik jelas ya. Ini pakainya bisnis. Nanti kalau nggak didaftarkan bisnis ya itu menyalahi nanti tarik Satpol PP kalau nggak hati-hati. Nah, kemudian kita akan coba cek biaya listrik per kWh-nya ya. Kita coba untuk fokus dulu. Nah, biasanya kalau rumah tangga itu antara 900 sampai 2.200 watt. Jadi biaya per kWh-nya 1.444,7. Kok pakai koma-koma Miss ya Ben pemerintah ya. Biar kadang ngepas-ngepas bagi-baginya akhirnya ada koma-komanya. Koma-koma itu kalau dikali ratusan ya nanti jadi angka yang lumayan besar ya, signifikan juga. Nah, kalau yang BP ini kalian bisa nanti coba hitung sendiri. Ini bisa di-searching kok, bisa di-browsing berapa biaya per kWh-nya. Nah, ini saya fokuskan ke R1 yang biaya per kWh-nya 1.400-an rupiah ya. Oke, lanjut. Nah, bagaimana menghitung biaya listrik per bulan? Rumusnya total daya dalam kWh selama 30 hari. Jadi nanti total dayanya yang dipakai itu diubah ke kWh dulu dan dikalikan 30 hari. Dan dikali biaya per kWh-nya tadi berapa. Jadi yang kita bayar itu kan 1 kWh 1.444,7 rupiah untuk 1 kWh-nya. Nah, nanti kita hitung sebulan tuh berapa kWh. Jadi nanti kita bisa menghitung. Tunggu Miss, KWH itu apa Miss? Ya, kWh. Nanti kita cari WH ya. WH itu watt dikali pemakaian jam.
Oh. Ya, nah sekarang lihat ya, ini saya ada macam alat elektronik, dayanya, ini dayanya mungkin saya estimasi saja ya untuk daya. Jumlahnya yang di rumah tadi saya sudah hitung, yang di rumah tadi ya. Pemakaian perharinya ini perkiraan saja perharinya berapa. Jadi mungkin ada yang kadang pakai lampu sekarang 4 jam, besok 5 jam, besok pergi, nggak nyalain lampu itu juga bisa ya. Jadi ini perkiraan saja. Dan ini yang sudah misalnya kita hitung. Sebentar, ini mengganggu. Nah, ini alat-alatnya. Tadi ada 1, 2, 3, 4, 5 lampu, masing-masing 40 watt, 25 watt, 20 watt, 10 watt. Saya contohkan satu ya, lampu yang pertama, dayanya misalnya yang 40 watt, yang terang. Kemudian jumlahnya ada 3 tadi, di ruang tamu 2, di ruang makan 1, jadi ada 3. Pemakaian perharinya kita pukul rata aja, semuanya 5 jam. Jadi selama sehari, watt WH itu watt hour atau watt jam. Jadi watt dikali jam pemakaian. Jadi tadi ada untuk pemakaian lampu ini yang 40 watt sehari itu 40 watt ada 3, berarti total 120 watt ya dikali 5 jam. Jadi pemakaian perharinya adalah 600 watt hour atau WH. Ini untuk yang lampu pertama. Lampu kedua juga sama, tergantung jumlahnya berapa, pemakaiannya berapa ya. Ini beda-beda pemakaian lampunya. Laptop misalnya 25 watt, mungkin ada yang lebih enteng karena laptop itu enggak terlalu besar. Ini saya perkiraan saja. 2 buah 2 jam 100 WH. Handphone tadi ada 3 kali 10 watt. Ngecasnya 2 jam kira-kira aja. Ada juga mungkin yang ngecasnya 4 hari sekali, tergantung tipe HP-nya ya. Ini tergantung tipe HP-nya untuk pengecasan atau pengisian listriknya. Ya, sekali lagi misalnya kita sampaikan ini rata-rata saja per harinya. Ini per hari loh ya. Bukan selama sebulan ya. Sebulan wah murah men bayarnya. TV 5 jam, ada juga yang ngirit ya, ada juga yang saya nggak pernah nonton TV paling 1 jam itu tadi. Tergantung penggunaan masing-masing. Ini yang gede Magicom rice cooker 2 jam, misalnya masaknya 1 jam, 2 hari, sehari 2 jam masaknya, siang sore misalkan, atau mungkin 2 hari, ada yang sehari langsung ya 1 jam gitu ya, ini tergantung juga. Ini saya anggap 2 jam aja. Kulkas 24 jam ya, full, jadi 115 watt. Apa? Kulkas tuh bukannya berat toh? Enggak, Buat. kulkas segini. Oh. Enggak terlalu berat. Nah, berat entek itu. Yang berat AC. Ini AC untuk yang apa namanya P ya. Yang satu tok. Saya lupa namanya. Miss Monsi dulu bilang samanya apa. Pokoknya yang paling enggak pakai dingin ini. Yang paling kecil 530, yang gede 900 watt. Ini ada 2, ya sekitar 12 jam karena kerja dari rumah, makanya 112. Jadi kerja dari rumah, kalau enggak dari rumah mungkin cuma dipakai selama tidur ya, gitu. Mungkin ada yang 24 jam juga kalau di rumah, ya ini tergantung saja. Nah, kemudian setrika dan jet pump, pompanya ini setrikanya setengah jam karena kami misalnya kita pikir kalian 4 hari sekali nyetrika selama 2 jam, jadi perharinya hanya setengah jam. Itu aja perkiraan. Nah, ini di total. Ini untuk lampu kedua dan seterusnya. Kita total sehari ada berapa WH? Ini misalnya kita total ada 19.190 WH. Ya. 19.190 WH. Ini untuk per hari total ini semua. Nah, sekarang daya listrik selama 1 bulan, berarti total daya tadi dikali 30. Tadi ini saya orek saja. Jadi 19.190 WH ya. Dikali 30 berapa? Saya pakai kalkulator saja. Bisa minta tolong dihitungkan, saya juga ngitung. Berapa?
5, 7, benar enggak ya? 5, 700 WH. Ini WH ya. Nah, ini kamu jadikan KWH. Berapa KWH? Jangan ngomong tulisannya jelek ya. Wingi seneng ngelok nih. Ya jelek pakai mouse. Berarti ini kalau dijadikan KWH, berarti kan dibagi 1000. Anggap aja kamu meter ke kilometer, sama. Ya. Tadi apa tuh K? Berarti K itu 10 pangkat 3. Berarti ini 575,7 kWh. Nah, jadi pemakaian listriknya sebulan itu sekian kWh. Jadikan KWH dulu. Kalau nggak jadikan KWH nanti biayanya bisa jutaan. Tambah shock nanti ya mama papanya. Nah, oke kita kunci 575,7 kWh. Nah, sekarang menghitung biaya listrik sebulan. Loh, kok selesai? Saya. Tadi saya terpental ya. Halo, Ming. Ya, suara saya sudah Iya. terdengar lagi. Iya, tadi sampai 575,7 Bentar. kWh. Oke. Saya buka lagi ya, PPT-nya not responding tadi. Lagi berat-beratnya hidup. Suara saya kalau putus-putus nanti tolong diingatkan ya, Miss. Putus-putus kayak robot itu. Bentar, saya buka PPT-nya dulu. Sabar saya ya. Sabarlah. Tadi sampai mana ya? Oh, sini. Oke, saya share screen. Biar lali. Oke. Tadi sampai sini. Tadi 5,7 ya. Oh, susah. Ya, sekarang menghitung biaya listrik sebulan berarti tadi kan 5 ya? 7 ya? Benar enggak tuh? Iya. 575,7 kWh. Nah, berarti bayar listriknya berapa? Bayarnya berarti dikalikan biaya per kWh-nya. Berarti 1,440. 5,75, betul. 7 dikali Rp 1444,7. Nah, berapa ini ketemunya yang harus dibayar? Dikali pakai kalkulator itu. Ya, saya udah kalkulator tadi. Ketemunya 831.000. 831.713 rupiah. Oke. 800.000. Ini tadi dengan kita perhitungannya yang paling boros ya. Tadi saya hitungnya yang paling boros. Mungkin bisa di bawahnya. Jadi bisa bisa diperkirakan bayarnya untuk rumah yang ukuran menengah tadi dengan 2.200 atau 1.300 watt pack-nya, ternyata bayarnya 800-an ribu per bulannya. Begitu. Nah, jadi apakah selama ini kita sudah
hemat atau belum ya, kita bisa renungkan. Kalau kita bisa hemat, kenapa kita pilih boros ya kan? Walaupun mungkin ya seberapapun ada yang kalau yang mampu ya bisa bayar gitu. Tapi kalau kita bisa hemat listrik, itu artinya bisa menyelamatkan lingkungan hidup juga. Jadi itu. Kalau uang bisa dihemat, kenapa tidak gitu ya. Nah, itu tadi salah satu contoh ya, kita menghitung rekening listrik rumah kita sebulan. Untuk prabayar nanti hampir sama sih. Untuk prabayar hampir sama, tapi ada sedikit perbedaan. Jadi kalau sebenarnya ini kan kita hanya bayar penggunaan listrik kita, belum biaya administrasi dan bebannya ya. Bebannya tuh kadang kalau beban tuh nggak banyak, paling 20.000 atau sampai 50.000 paling. Jadi biaya beban itu adalah biaya yang tetap harus dibayar, walaupun mungkin selama 1 bulan kalian tidak menggunakan listrik. Misalnya benar-benar rumah kosong ya, ada rumah kosong nggak ditinggali, AC-nya cabut, semua alat listrik nggak ada yang kulkasnya dipindah semuanya kosong, kan tetap bayar listrik. Kalau nggak nanti kan malah kedenda. Jadi tetap harus ada yang dibayar ya sejumlah biaya bebannya itu. Jadi biaya yang harus dibayar walaupun tidak menggunakan listrik sama sekali. Gitu. Nah, ini nggak cocok ya. Biasanya teori sama praktek itu beda karena ya pada kenyataannya kita menggunakan listrik ya berbeda-beda, tidak seterusnya seperti itu. Tapi ya hari ini nonton TV 1 jam, besok nggak nonton TV, besok main laptop, besoknya enggak, kan seperti itu. Jadi ya naik turun lah nilainya. Mungkin ini bisa harusnya mungkin hanya 600.000 gitu atau 700.000 atau malah lebih mahal. Kalau KDR ini bisa lebih mahal ya. Tapi kemarin pemerintah memang agak sedikit memberikan keringanan dan mungkin juga ada yang disubsidi dari kantor juga. Ya begitu sih. Pasti ada kebijakan lah. Nah, oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan terkait perihal tentang berkenaan dengan penghitungan biaya rekening listrik? Adakah? Saya stop share dulu ya. Mungkin Oke. tidak. Sudah cukup. Oke, ini Gavin. Billy ada? Ini adakah ada yang sudah join? Coba saya cek lagi Gavin. Masih Ya, kenapa? ada pertanyaan? No? Tidak. Billy? Any question? Lah, ditinggal mangan. Tidak. Oh, Miss. ada kok. Oh, senangannya suuduk. Dev Martin, ayo kamu di mana, Dev? Di kamar. Grace Miracle ada pertanyaan? Tidak. Tak jawab tidak. Neng chat aja. Oh ya, tahu neng chat. Jason? Tidak. Miku nggak bisa dipencet Rika. Oke, Rika. Rika nggak ada pertanyaan ya. Laura? Enggak, Miss. King? Sopo iki malah ngantuk. King? Molot, Miss. Nggak ada. Hello, King. Halo. Oh ya. Niko? Saya kelewatan. Tidak. Michael? Nggak ada. Michael sudah ngitung chargernya? Ya, Michael. Berapa charger HP-nya? Ini malah lebih wes mempraktekkan malah kemarin malah ngitungi itu daya charger HP ini. HP yang bukan laptop. Oke, Rika tadi sudah nggak bisa mic. Shalom, halo Shalom. Sinyalnya bagus ya Shalom ya? Masih ada. Halo. Ya. Oke. Cincin ada pertanyaan? Ada, Miss. Yoda? Tidak ada. Ada. Oke, kalau sudah kalian bisa praktekkan ya. Kira-kira rekening listrik saya kan kemarin saya sudah minta tanya orang tua yang sebulan dibayar berapa, ini cocok enggak? Kalau enggak cocok ya wajar karena yang kita hitung itu kita anggap rata-rata padahal mungkin ada yang lebih, ada yang kurang gitu ya. Begitu cara menghitung listrik. Nah, ini kemungkinan keluar di PAS juga. Nanti kita lihat bareng-bareng di batasan materinya. Kalau ada, nanti akan kita
gunakan untuk Miss. apa, Gavin? Tapi nanti dikasih tahu kan, Miss, kayak Ya. misal biayanya berapa per KWH-nya. Dikasih lah, Oke. dikasih tahu. Tadi kan saya kan cuma nyontoin yang kenyataannya, aslinya kok 1.400 itu dari mana, Miss? Ternyata dari tadi. Jadi nanti untuk industri berbeda. Kita kan yang hitung di rumah. Ya, gitu. Tadi misalnya kita cuma berikan sumbernya. Jadi sumbernya dari 1.400 itu nanti pasti nilainya genap 1.500 apa 1.000 gitu. Nggak mungkin angkanya koma-komanan kayak gitu ya. Kalau di soal kan tujuan soal supaya kalian tuh memahami. Tapi praktek langsungnya ya pakai kalkulator bisa koma-koma nggak masalah gitu ya. Oke, sampai di sini kalau nggak ada pertanyaan, mungkin Miss Anita akhiri dulu ya. Kita masih ada 6 menit untuk persiapan selanjutnya. Mungkin saya juga persiapan ada Zoom lagi jam 9:15. Oke, tidak ada ya? Kalau tidak ada pertanyaan, bisa kita akhiri ya. Mohon maaf kalau mungkin tadi lupa share screen, ada kesalahan teknis dan sebagainya. Mungkin tadi ada ya kita nggak bisa lepas dari kendala karena kita online ya begitu. Semoga tahun depan kita bisa tatap muka, belajar di sekolah, ketemu teman, ketemu guru juga. Selamat pagi ya, selamat melanjutkan pembelajaran hari ini. Ya, Terima kasih, silahkan ya boleh live sendiri.